Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kita asuhan keperawatan pada klien dengan kehamilan molahidatidosa. Untuk nama kelompoknya bisa dibaca sendiri. Pengertian molahidatidosa atau yang biasa kita kenal dengan hamil anggur adalah chorionic villi atau jonjotan atau gantungan yang tumbuh berganda berupa gelembung-gelembung kecil yang mengandung banyak cairan sehingga menyerupai buah anggur atau mata ikan. Molahidatidosa adalah kehamilan yang abnormal dengan ciri-ciri stomaphilus, choriolis langka, vaskularisasi, dan edematus. Janin biasanya meninggal, akan tetapi filus-filus yang membesar dan edematus itu hidup dan akan tumbuh terus. Gambaran yang diberikan adalah sebagai segegus buah anggur. Etiologi dari kehamilan molahidatidosa menurut Purwaningsih, penyebab terjadinya molahidatidosa adalah pembengkakan villi atau degenerasi pada hiprofibik dan proliferasi trofoblast. Untuk faktor yang dapat menyebabkan molahidatidosa antara lain yang pertama ada faktor ovum. Ovum memang sudah patologik sehingga mati tetapi terlambat untuk dikeluarkan. Spermatozoa memasuki ovum yang telah kehilangan nukleusnya atau ada serum memasuki ovum tersebut sehingga akan terjadi kelainan atau gangguan dalam pembuahan. Faktor yang kedua ada imunoselektif dari trofoblast. Nah, dengan kematian fetus, pembuluh darah pada stomafili itu menjadi jarang dan stromafili menjadi sembab dan akhirnya terjadi hiperplasia sel-sel trofoblast. Yang ketiga ada keadaan sosioekonomi yang rendah. Nah, biasanya kan dalam masa kehamilan itu diperlukan zat-zat gizi yang meningkat. Hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah, maka untuk memenuhi gizi yang diperlukan tubuh itu akan kurang sehingga mengakibatkan gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Yang keempat ada paritas yang tinggi. Dalam ibu multipara itu cenderung berisiko terjadi kehamilan molahidatidosa karena trauma kelahiran atau penyimpangan transmisi. Lalu yang terakhir ada kekurangan protein. Protein adalah zat untuk membangun jaringan bagian tubuh yang sehubungan dengan pertumbuhan janin dan rahim. Keperluan akan zat protein pada waktu hamil itu pasti akan sangat meningkat. Nah, apabila kekurangan protein dalam makanan, maka akan mengakibatkan lahir lebih kecil dari normalnya. Lalu berlanjut ke menurut Sukarni, faktor lain yang mempengaruhi wanita untuk kehamilan. Yang pertama ada riwayat kehamilan molahidatidosa sebelumnya. Nah, pada wanita yang pernah mengalami kehamilan molahidatidosa memiliki risiko 2 kali lipat dibandingkan dengan yang belum pernah mengalami kehamilan molahidatidosa. Yang kedua ada faktor genetik. Nah, dalam faktor genetik ini terdapat penelitian yang membuktikan bahwa kehamilan molahidatidosa memiliki penyebab genetik terkait dengan mutasi gen. Untuk yang terakhir ada faktor makanan. Jika asupannya rendah karoten dan rendah lemak hewani, itu dikaitkan dengan peningkatan resiko kehamilan molahidatidosa yang sempurna, termasuk jika kekurangan vitamin A. Lalu kita beralih ke klasifikasi. Klasifikasi atau pengelompokan molahidatidosa menurut Sastrawinata itu ada 2, yakni yang pertama ada molahidatidosa komplit atau yang biasa disingkat dengan MHK. Ini biasanya bersifat diploid
dan bersifat androgenik atau berasal dari genetik ayah. Kebanyakan memiliki karyotip 46XX dan hanya sedikit di antaranya yang memiliki karyotip 46XY. Nah, pada mola MHK ini tidak terdapat adanya tanda-tanda embrio, tali pusat, atau membran. Kematiannya terjadi sebelum berkembangnya sirkulasi plasenta. Yang kedua ada mola hidatidosa parsial atau MHP. Ini biasanya bersifat triploid dengan 1 maternal dan 2 paternal haploid yang berasal dari fertilisasi dispermik maupun fertilisasi dengan sperma diploid yang tidak tereduksi. Biasanya tanda-tandanya adalah dengan adanya suatu embrio, kantong janin atau kantong amnion yang dapat ditemukan karena kematian terjadi sekitar minggu ke-8 atau minggu ke-9 dalam kehamilan. Selanjutnya kita beralih ke manifestasi klinis. Gejala mola itu tidak berbeda dengan kehamilan biasa, yaitu mual muntah, pusing dan lain-lain. Hanya saja derajat keluhannya itu sering lebih hebat. Nah, untuk menurut Wingjo Sastro, pada pasien mola biasanya akan terjadi yang pertama nyeri atau kram perut, muka pucat atau kuning-kuningan, perdarahan tidak teratur, keluar jaringan mola, keluar sekret pervaginaan, muntah-muntah, pembesaran uterus dan uterus lembek, balotemen tidak teraba, fundus uteri lebih tinggi dari kehamilan normal, gerakan janin tidak terasa, terdengar bunyi dan bising yang khas, lalu penurunan berat badan yang khas. Selanjutnya kita beralih ke patofisiologi pada kehamilan mola hidatidosa. Itu berupa jonjot-jonjot tumbuh berganda dan mengandung cairan yang merupakan kista-kista anggur. Nah, ini biasanya di dalamnya tidak berisi embrio. Nah, untuk secara histopatologik kadang-kadang ditemukan jaringan mola pada plasenta dengan bayi normal. Bisa juga terjadi kehamilan ganda mola, yakni ketika satu janin tumbuh dan yang satu lagi menjadi mola hidatidosa. Gelembung mola besarnya bervariasi, mulai dari yang kecil sampai berdiameter lebih dari 1 cm. Lalu untuk secara mikroskopik itu terlihat bahwasanya proliferasi dan trofoblas, lalu terjadi degenerasi hidropik dari stroma, fili dan kesambaban, lalu yang terakhir terjadi terlambat atau hilangnya pembuluh darah dan stroma. Selanjutnya ada komplikasi kehamilan mola hidatidosa. Yang pertama ada perdarahan yang hebat sampai shock. Nah, ini kalau tidak segera ditolong akan berakibat fatal. Yang kedua ada perdarahan berulang-ulang yang dapat menyebabkan anemia. Yang ketiga infeksi sekunder. 4. Perforasi karena keganasan dan karena tindakan. 5. Menjadi ganas atau PTG pada kira-kira 18-20% kasus. Akan menjadi mola destruens atau karyokarsinoma. Pathway mola hidatidosa dimulai ketika ovum yang sudah atrofi, juga sosial ekonomi yang rendah atau kekurangan gizi tadi, bisa juga dengan infeksi virus atau varietas yang tinggi, atau juga imunoselektif dari trofoblas, lalu hasil pembuahan di mana embrionya mati pada umur 3-5 minggu, dilanjut ke pembuluh darah fili yang tidak berfungsi, lalu terjadi penimbunan cairan di dalam jaringan chorialis, lalu terjadinya perdarahan yang terus-menerus. Ini mempunyai 2 kemungkinan, prekurat dan yang satunya lagi kurat. Untuk yang prekurat ini memunculkan 2 masalah.
yakni ansietas dan hipovolemia. Sedangkan yang kuret memunculkan dua masalah juga, yakni nyeri akut dan resiko infeksi. Asuhan keperawatan pada klien molahidatidosa. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian yang pertama ada pengkajian data subjektif meliputi biodata. Nah, di biodata ini kita mengkaji nama, umur, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, perkawinan ke berapa, lamanya perkawinan dan alamat. Lalu ada keluhan utama. Di keluhan utama ini yang perlu dikaji adalah kaji adanya menstruasi tidak lancar dan adanya perdarahan pervaginaan berulang. Lalu di riwayat kesehatan ini terdiri atas riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, dan riwayat pembedahan. Selanjutnya ada riwayat penyakit yang pernah dialami. Ini seperti riwayat penyakit dengan diabetes mellitus, jantung, hipertensi, masalah ginekologi, penyakit endokrin, dan penyakit-penyakit lainnya. Lalu ada juga riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas. Ini kaji bagaimana keadaan anak klien mulai dari dalam kandungan hingga saat ini, itu bagaimana keadaan kesehatannya sekarang. Lalu ada riwayat seksual, ini kaji mengenai aktivitas seksual klien, jenis kontrasepsi yang digunakan, serta keluhan yang menyertainya. Lalu riwayat pemakaian obat, ini kaji riwayat pemakaian obat seperti obat-obatan, kontrasepsi oral, obat digitalis, dan obat jenis lainnya. Untuk pengkajian yang kedua ada pengkajian data objektif, ada TTV, yakni ada tidaknya demam, takikardi, hipotensi, dan frekuensi nafas. Yang kedua ada status gizi, ini meliputi berat badannya meningkat atau menurun. Lalu ada status respirasi, ini pola pernafasan terhadap kedalaman dan kesimetrisan. Lalu ada genital, yakni nyeri costovertebral dan suprapublik, perdarahan yang abnormal. Lalu ada juga status eliminasi, ini perubahan konstipasi feses atau perubahan frekuensi ketika berkemih. Lalu ada keadaan janin, ini pemeriksaan DJJ, TFU, dan perkembangan janin, apakah sesuai dengan usia kehamilan. Lalu untuk diagnosa keperawatan, yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. 2. Risiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer atau kerusakan integritas kulit. 3. Hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. 4. Ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan. Untuk diagnosa yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Untuk intervensi keperawatannya, tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun. Dengan kriteria hasil, kemampuan menuntaskan aktivitasnya meningkat, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, frekuensi nadi membaik. Lalu untuk intervensi atau rencana keperawatannya ada observasi, yakni identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Lalu ada juga identifikasi skala nyeri. Untuk yang terapeutiknya, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Ada juga edukasi, yakni jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri. Untuk yang kolaborasi pemberian analgetik jika perlu.
Untuk diagnosa yang kedua ada risiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer atau kerusakan integritas kulit. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, yang pertama demam menurun, kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun, kadar sel darah putih membaik. Untuk intervensi atau rencana keperawatannya, observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistematik. Untuk yang terapeutiknya, batasi jumlah pengunjung, berikan perawatan kulit pada area edema. Untuk yang edukasinya, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar. Untuk yang kolaborasinya, yakni kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu. Yang ketiga ada diagnosa yang ketiga, hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Tujuan dan kriteria hasilnya, kekuatan nadi meningkat, turgor kulit meningkat, output urin meningkat, frekuensi nadi membaik, lalu tekanan darah membaik. Untuk intervensi atau rencana keperawatannya, observasi, yakni observasi periksa tanda dan gejala hipovolemia, misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, dan lain-lain. Lalu monitor intake dan output cairan. Untuk yang terapeutiknya, hitung kebutuhan cairan, berikan posisi modified Trendelenburg. Lalu untuk edukasinya, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Lalu untuk yang kolaborasinya, kolaborasi pemberian cairan IV isotonik, misalnya cairan NaCl. Lalu kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis, misalnya glukosa 2,5% dan NaCl 0,4%. Selanjutnya untuk diagnosa yang terakhir ada ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, yang pertama ada verbalisasi kebingungan menurun, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, konsentrasi membaik, pola tidur membaik. Untuk intervensi atau rencana keperawatannya, observasi, yakni identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Lalu identifikasi juga kemampuan mengambil keputusan. Untuk yang terapeutik, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Lalu edukasi, yakni jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. Yang kedua ada informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Lalu untuk yang kolaborasinya, kolaborasi pemberian obat antiansietas jika perlu. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.